Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar modul pendalaman materi PPG, yakni Sejarah Kebudayaan Islam. Kesempatan kali ini kita akan belajar kegiatan belajar 1, yakni perkembangan kebudayaan pada masa Khulafaur Rasyidin. Indikator hasil belajar yang ingin kita capai yaitu menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar PAI dengan perspektif tawasun, tasamu yang berkategori aspek material secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek apa, mengapa, dan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Pokok-pokok materi yang ada dalam pelajaran 1 ini adalah ada 4. Yang pertama, perkembangan kebudayaan pada masa Abu Bakar. Yang kedua, perkembangan kebudayaan pada masa Umar bin Khattab. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Khusus dalam video ini, kita hanya akan membahas pokok-pokok materi yang pertama, yakni perkembangan kebudayaan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama. Beliau lahir pada tahun 572 dan wafat pada tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi atau sekitar tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Beliau dikenal sebagai orang-orang yang paling awal memeluk agama Islam, yang kemudian disebut sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Abu Bakar menjadi khalifah pada tahun 632 hingga tahun 634 Masehi. Ia kemudian dikenal sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin, yakni khalifah yang diberi petunjuk. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun, 2 bulan, dan 14 hari sebelum meninggal terkena penyakit. Ia merupakan ayah dari Aisyah, yakni istri Nabi Muhammad SAW. Nama kecilnya adalah Abdul Ka'bah, yang artinya hamba Ka'bah. Kemudian diubah oleh Nabi Muhammad saat ia masuk Islam menjadi Abdullah. Nabi Muhammad SAW memberi gelar terhadap Khalifah Abu Bakar, yakni gelar As-Siddiq, yang artinya yang berkata benar. Khalifah Abu Bakar berasal dari keluarga kaya dalam Bani Taim. Ayahnya bernama Utsman Abu Quhafa, panggilannya Abu Quhafa, dan ibunya bernama Salma binti Sakhar yang dipanggil dengan Ummu Khair. Nama Abu Bakar sendiri berarti bapaknya unta. Di usia 10 tahun, Abu Bakar pergi ke Suriah bersama ayahnya dengan kafilah dagang. Nabi Muhammad yang pada saat itu berusia 12 tahun juga bersama kafilah tersebut. Pada tahun 591, Abu Bakar yang pada saat itu berusia 18 tahun pergi untuk berdagang. Berprofesi sebagai pedagang kain yang memang sudah menjadi bisnis keluarga. Abu Bakar sering sekali bepergian dengan kafilahnya. Perjalanan bisnis membawanya ke Yaman, Suriah, dan beberapa tempat lainnya. Inilah yang membuatnya semakin kaya dan semakin berpengalaman dalam berdagang. Meskipun ayahnya Utsman Abu Quhafa masih hidup, Abu Bakar diakui sebagai kepala sukunya. Abu Bakar adalah orang terpelajar. Ia pandai menulis dan membaca, dan juga dia menyukai puisi. Ada sebuah kisah Abu Bakar sewaktu kecil. Ayahnya membawanya ke Ka'bah dan meminta Abu Bakar berdoa kepada berhala. Setelah itu ayahnya pergi untuk mengurus urusan bisnis lainnya, meninggalkan Abu Bakar sendirian dengan berhala-berhala tersebut. Abu Bakar lalu berdoa kepada berhala, "Ya Tuhanku, aku sedang membutuhkan pakaian, berikanlah kepada aku pakaian." Berhala tersebut tetap acuh tak acuh tidak menanggapi permintaan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berdoa kepada berhala lainnya dan mengatakan, "Ya Tuhanku, berikanlah aku makanan yang lezat, lihatlah aku sangat lapar." Berhala itu masih tidak memberikan jawaban apapun dan acuh tak acuh. Melihat permintaannya tidak dikabulkan, kesabaran Abu Bakar habis. Lalu mengangkat sebuah batu dan berkata kepada berhala tersebut, "Di sini saya sedang mengangkat batu dan akan mengarahkannya kepadamu. Kalau kamu memang Tuhan, maka lindungilah dirimu sendiri." Abu Bakar lalu melemparkan batu tersebut ke arah berhala
dan meninggalkan Ka'bah. Setelah itu Abu Bakar tidak pernah lagi datang ke Ka'bah untuk menyembah berhala-berhala di Ka'bah. Setelah kembali dari perjalanan bisnis dari Yaman, Abu Bakar diberitahu oleh teman-temannya bahwa ketika beliau tidak berada di Mekah, Muhammad menyatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Kemudian dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir pernah berpendapat bahwa wanita yang pertama kali masuk Islam itu adalah Khadijah. Sa'id bin Haritsah adalah budak pertama yang masuk Islam. Ali bin Abi Thalib adalah anak kecil pertama yang masuk Islam. Karena pada saat itu Ali masuk Islam di usianya yang masih muda. Sedangkan laki-laki dewasa yang bukan budak yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar mengajak sahabatnya untuk masuk Islam juga. Di antara sahabat tersebut adalah Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Bakar awalnya memiliki harta yang melimpah, tetapi semuanya habis untuk dibelanjakan di jalan Allah. Salah satunya adalah Abu Bakar membebaskan para budak dengan uangnya, dengan membelinya dari tuannya, kemudian memberinya kemerdekaan. Salah seorang budak yang dibelinya lalu kemudian dibebaskan adalah Bilal bin Rabah. Abu Bakar juga adalah satu-satunya orang yang menemani Rasulullah hijrah ke Madinah. Anak dari Abu Bakar, yakni Aisyah, menikah dengan Nabi Muhammad SAW beberapa saat setelah hijrah. Abu Bakar juga pernah ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi imam menggantikan dirinya saat beliau sedang sakit. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran yang dulu timnya dikuasai oleh Sa'id bin Sabit karena saat perang Riddah atau biasa disebut dengan perannya Mama, banyak hafiz yang syahid. Kemudian kita akan belajar tentang strategi metode dakwah Abu Bakar. Ada 5 strategi atau metode dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Yang pertama adalah dakwah bilisan, yaitu dengan menggunakan mulutnya, yaitu dengan berpidato. Yang kedua adalah dakwah bitadwin, dengan cara pengumpulan Al-Quran. Yang ketiga, metode dakwah yang dilakukannya adalah biliyad, dengan tangan atau perkasaannya. Yang keempat adalah metode dakwah bilhal, dengan kelembagaan. Dan yang terakhir, metode uswatun hasanah, dengan keteladanan. Ada beberapa masalah yang muncul pada masa kepemimpinan Abu Bakar, sehingga ilmu pengetahuan Islam tidak berkembang maju pada saat itu, karena beliau disibukkan dengan masalah-masalah seperti untuk menumpas nabi palsu. Yang kedua, gerakan kaum murtad. Masalah yang ketiga, gerakan kaum munafik. Dan yang terakhir adalah memerangi yang enggan berbayar zakat. Adapun kemajuan yang dicapai pada masa itu adalah memperbaiki sosial ekonomi, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, memperluas wilayah Islam sampai ke Irak, Persia, dan Syria. Pada masa Abu Bakar juga, lembaga pendidikan Kutab mencapai tingkat kemajuan yang berarti. Karena ketika peserta didik selesai mengikuti pendidikan di Kutab, mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni di masjid. Di masjid ini ada 2 tingkat, yakni tingkat menengah dan tingkat tinggi. Yang membedakan di antara pendidikan itu adalah kualitas gurunya. Pada tingkat menengah, gurunya belum mencapai status ulama besar. Sedangkan pada tingkat tinggi, para pengajarnya adalah ulama yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan integritas, kesalehan, dan kealiman yang diakui masyarakat. Materi-materi pada tingkat menengah dan tinggi terdiri dari Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan mengumpulkannya, dan juga fikih. Sedangkan materi pendidikan yang diajarkan pada masa Khalifah Abu Bakar untuk lembaga pendidikan Kutab adalah belajar membaca dan menulis, membaca Al-Quran dan menghafalnya, dan belajar pokok-pokok agama seperti cara duduk, cara sholat, puasa, dan sebagainya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.